Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat keadaan kami pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami siap untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ingat Tugas Panggilan-Mu. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius 27 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Peristiwa penyaliban Kristus dengan berbagai gejolak yang terjadi telah menyingkapkan banyak perkara yang ada di hati dan pikiran hamba-hamba Tuhan, bahkan para imam kepala, tentang kemurnian hati nurani mereka. Kasih kita akan Tuhan seringkali perlu diuji dan dibuktikan bahwa benarkah saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Terhadap Simon Petrus, Tuhan sampai 3 kali bertanya. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setiap kali Simon Petrus menjawab kepada Tuhan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Respon Tuhan selalu sama. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus tentang cintanya akan Tuhan, dia berkata, "Simon, son of Jonah, do you love me more than this?" Jadi, seharusnya dikatakan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Inilah pertanyaan yang setiap dan masing-masing kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri tentang kasih kita akan Tuhan. Apakah saya mengasihi Tuhan lebih daripada semua ini? Sebab apabila saya benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari semua ini, maka saya akan rela mengembalakan domba-domba Tuhan. Mari kembali periksa dan renungkan peristiwa yang terjadi di Matius 27 tadi. Yudas Iskariot sudah berbuat dosa dengan menyerahkan, bahkan menjual Yesus untuk disalibkan. Kemudian penyesalan dan rasa berdosa mulai menguasai hatinya. Lalu Yudas mencari pertolongan kepada imam-imam kepala dan berkata, Matius 27 ayat 3 dan yang keempat. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata,
Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Imam-imam kepala sama sekali tidak peduli dengan gejolak dan kemelut. Rasa berdosa yang menguasai Yudas Iskariot, mereka malah berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Karena tidak mendapatkan pertolongan dari bahkan imam-imam kepala, lalu Yudas Iskariot mati bunuh diri. Ini sebuah perenungan penting bagi semua kita, terutama para hamba-hamba Tuhan. Tugas kita adalah menggembalakan domba-domba Tuhan, bukan sekedar mencari keuntungan dari mereka. Apabila kita lupa dan tidak sadar akan tugas panggilan kita ini, mudah sekali kita terkecoh dan menjadi seperti imam-imam yang membiarkan domba-domba itu merasa dan menderita. Bagi para kepala keluarga juga, anggota rumah tanggamu adalah domba-domba yang harus digembalakan. Jangan tidak peduli terhadap semua itu. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berhenti mengajar dan mengingatkan kami akan betapa pentingnya sadar akan tugas yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, kami mau melakukan tugas itu. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.